Shalom, saudara dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani. Pada saat hari ini, saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan. Lukas 24 ayat 32. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apabila pertama kali bergabung dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini, silakan saudara tekan tombol subscribe-nya, supaya setiap video-video terbaru Bapak Ibu boleh dapatkan setiap hari. Dan setiap hari saudara didoakan. Baik saudara, melanjutkan kebenaran firman. Apakah saudara loyo? Loyo kata diucapkan dalam bahasa sehari-hari saudara. Artinya tidak memiliki semangat lagi. Ibarat cahaya sudah redup, sebentar lagi padam, dan tamatlah hidupnya. Hidup tanpa semangat memang menyedihkan. Segalanya terbang entah kemana, hilang bersama angin. Semangat yang loyo menimpa para murid saat itu, saudara. Mulanya bergelora, nyawa pun siap dipertaruhkan. Ingat kata Petrus dalam Yohanes 13 ayat 37. Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Petrus bukan hanya sekedar berucap di bibir, tetapi dibuktikannya malam itu di saat Yesus hendak ditangkap, saudara. Yohanes 18 ayat 10 mencatat, lalu Simon yang membawa pedang menghunus pedang itu, menentakkannya kepada hamba imam besar, dan menutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Saudara, Petrus beranikah? Tetapi jangan terlalu cepat memuji Petrus, saudara. Petrus masih tampil garang saat itu memang. Di saat guru yang diagungkannya masih tampil gagah. Lihat beberapa jam kemudian saat Yesus ditangkap oleh para serdadu Romawi. Yesus diikat tangannya dan ditarik seperti domba yang digiring ke tempat pembantaian. Nampak lemah, hilang karismanya, lenyap wibawanya. Bagai pesakitan dibawa ke mahkamah persidangan. Runtuhlah semangat para murid seketika, termasuk Petrus, saudara. Ini buktinya. Bulan menyaksikan penyangkalan Petrus saat itu. Dinginnya malam juga meratapi penyangkalan Petrus. Lukas 22 ayat 56. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Yang dimaksud dengan orang ini adalah Petrus, saudara. Ada yang mengenal Petrus. Petrus langsung menyanggahnya. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan aku tidak kenal dia. Lukas 22 ayat 57, saudara. Beberapa jam kemudian, ada yang mengenal Petrus juga. Hingga 3 kali Petrus menyangkal mengenal Yesus. Kontras sekali, bukan, saudara? Dalam beberapa jam saja berubah total.
Apa sebabnya kita sampai menyangkal Yesus? Manusia adalah menempatkan Yesus dalam hidupnya. Manusia salah menempatkan Yesus dalam hidupnya. Yesus dianggap sebagai benda keramat dan sakti, bagai lampu Aladin, saudara. Digosok bisa minta apa saja seketika muncul di depan mata. Yesus adalah Tuhan, bukan lampu Aladin, saudara. Kesaktiannya melebihi lampu Aladin, tak terbatas. Kita tidak perlu meragukannya soal kemahakuasaannya. Kita cenderung ingin mengatur Tuhan, saudara. Kesalahan kita adalah kita ingin mengatur Tuhan. Kita mau Tuhan menuruti setiap permintaan kita. Cintanya yang terlalu besar kepada kita, lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan kita saat ini. Mana ada bapa di dunia ini yang tidak sayang kepada anaknya? Berikut firman Tuhan yang harus menjadi pegangan kita. Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Tetapi jangan salah, saudara. Bapa yang baik tidak selalu mengabulkan permintaan anaknya. Ada hal yang belum bisa dipahami oleh kita pada saat Tuhan tidak atau belum mengabulkan permintaan kita. Dia sedang menjalankan rencananya yang untuk kita, saudara, yang ujungnya membawa kebaikan. Kuncinya, saudara, jangan mudah kecewa jika Tuhan belum memberikan apa yang kita minta. Jangan cepat loyo ketika badai taupan kehidupan terus-menerus menerpa perahu kehidupan, saudara. Jangan salah paham bahwa Tuhan tidak peduli dengan saudara. Apa obatnya supaya tidak menjadi loyo? Teruslah ikut rencananya yang pasti hebat untuk saudara. Jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Walaupun perahu saudara hampir tenggelam, Yesus menghampiri para murid setelah kebangkitannya dengan menemui mereka yang sedang menuju ke Emmaus. Yesus mengingatkan para murid akan janji-janjinya yang pasti digenapi, saudara. Murid yang loyo setelah berjumpa dengan Yesus yang bangkit bersaksi dengan mantap. Kata mereka seorang kepada yang lain. Lukas 24 ayat 32 mencatat, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lihat, saudara, semangat yang loyo kini menyala kembali. Puji Tuhan. Hati yang murung kini bergairah lagi. Wajah yang sedih kini berseri kembali. Murid-murid mengalaminya. Saudara juga akan mengalaminya. Kita juga para pendengar program Santapan Rohani akan mengalaminya. Pastikan saudara menuju ke Emmaus bersama Yesus mulai saat ini, saudara. Selalu undang Yesus duduk semeja dengan saudara dalam setiap keraguan hidup kita. Hidup saudara, hidup ini, saudara, dijamin saudara tidak akan loyo lagi. Puji Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan, termulialah namamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman yang memberikan kami kekuatan, semangat yang baru, sukacita yang baru. Kuasa kebangkitanmu bangkit juga di dalam hati kami. Yesus,
telah menyelesaikan segalanya. Untuk kami, untuk seluruh para pendengar program Santapan Rohani, terpujilah namamu. Bahkan penyakit kami sudah Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Rohani kami sudah Engkau sembuhkan. Pergumulan kami sudah Engkau selesaikan dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu sungguh sangat berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Termulialah Engkau Yesus pada saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani esok hari. Puji Tuhan.